Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok guys. Nah, hari ini kita bahas lagi tentang Innova Reborn. Udah lama saya nggak ngevlog tentang Innova Reborn karena karena modifikasinya tuh belum ada yang baru-baru lagi. Nah, kali ini kita bikin inovasi yang cukup mungkin bisa dibilang mungkin pertama kali ya, yang saya tahu kita pertama kali bikin seat itu jadi premium kayak gini di sebuah Innova Reborn. Nah, premiumnya seperti apa, kenyamanan seperti apa, nanti kalian bisa cek video kali ini guys. Nah, kita review sedikit modifikasi yang cocok buat Innova Reborn ya guys. Contohnya salah satu adalah perlampuan kayak gini. Karena di Innova Reborn itu lampunya tuh bener-bener nggak terang. Nah, kalau kalian punyanya Innova tipe V, walaupun dia udah proyektor, itu juga nggak terang guys. Kalian bisa tambah lampu di bagian sini, proyektornya, atau kalian ganti dua-duanya. Dan kalau misal di Innova Reborn itu sering banget di sini yang kuning nih guys, kalau mobil kejemur-jemur. Nah, ini kalian bisa lakukan kalau mengalami kayak gini, kalian bisa nano open coating, tapi kalau nggak kekejar ya harus ganti batok lampunya baru lagi. Ini fog lamp juga udah diganti guys. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau di Innova itu sebenarnya paling cocok ya guys, itu kalau kalian ganti kalau kalian pengen suspensinya lebih nyaman, dalam artian nosedive-nya lebih berkurang, lalu bantingannya di tol waktu jalan lurus kecepatan tinggi itu lebih nyaman, nggak goyang-goyang, atau ketika jalan jelek atau kena polisi tidur itu ribonnya jadi lebih stabil, anteng, nggak ribon berkali-kali, itu kalian bisa ganti dengan ISS atau shockbreaker ISS guys. Jadi ada ISS mulai dari Z-Series, ada mulai dari E-Series sampai ke DTJ Plus. Nah, itu semuanya udah cukup oke dan cukup durable untuk kalian bisa aplikasi di Innova Reborn kalian. Itu kalau misalkan pakai C-Series, itu kita pernah pasang di Innova Reborn, itu jadi nyaman banget karena ban AT
itu rasanya jadi kayak ban MT guys. Jadi empuknya itu masih lebih empuk dibanding dengan originalnya, tapi lebih stabil. Nah kalau untuk DTJ memang dia lebih rigid dibanding dengan originalnya, tapi masih masuk batas toleransi, dan kalau misalnya lagi jalan jelek itu bisa teredam dengan baik. Nah lalu kalian juga wajib hati-hati kalau kalian pasang kayak stabilizer itu di Innova tuh yang enak menurut saya sih di front lower. Tapi kalau di bagian rear lower itu biasanya mobil kalian tuh jadi keras. Makanya waktu saya pasangin front lower, saya coba rear lower ternyata keras, rear lowernya saya copot, front lower tetap saya pasang. Nah untuk spek di Ribbon itu sebenarnya agak unik karena velg apapun tuh bisa mendelep. Nah kalian bisa pakai velg dengan lebar 8,5, ET-nya kecil 22, itu bakalan cukup enak di Innova Ribbon. Atau kalian pakai ring 17 juga enak. Nah seperti itu, dan mobil ini sebenarnya ini yang bikin suara angin masuk di Ribbon adalah talang air. Nah itu sempat kita stok beberapa, teman nggak tahu dari supplier udah stoknya lambat banget. Jadi beruntung kalian yang dulu sempat beli sekitar 1 tahun yang lalu itu masih dapat barang, itu kalian sangat beruntung karena sekarang barang udah susah banget stoknya. Nah kita akan review di bagian interiornya guys. Nah jadi di Ribbon ini pengerjaannya cukup simpel. Kita ganti kulit door trim konsul baris 1, 2, 3. Door trimnya juga udah kita kulitin ulang. Nah aslinya kan bahan hudru, warnanya coklat. Ini udah kita retrim sehingga bener-bener rasanya nyaman banget guys, lebih empuk, dan juga kalau kena hujan itu dia nggak berjamur. Dan juga kalau misal kalian pasang di Agico guys kayak gini, ini pengelemannya ini udah diukur. Jadi kalau misal kalian lem juga kalian pasang di kita itu dalam waktu 4-5 tahun pun lemnya nggak bakal copot, karena kita udah R&D di Ribbon lama lah guys, udah dari 2016 R&D ini untuk pemasangan kulit di Ribbon. Nah lalu untuk jok kulitnya ini ada sesuatu yang baru, yaitu kita pasangin cooler massage and heated seat. Nah ini coolernya. Jadi kalau kalian ngomongin cooling seat, kita ngomongin mobil-mobil Jepang yang ada cooling seatnya ya paling Land Cruiser, Alphard ada nggak yang baru saya nggak tahu, cuma di LC300, LC200 itu udah ada cooler seatnya. Nah cooler seatnya juga tombolnya bisa rapi guys. Jadi di sini dia ada 3 modul, pendingin, lalu juga kursi pijet ya, sama pemanas. Nah, jadi kalau misal kursi pijet itu dia di sini nih guys. Tuh. Nah, bisa lihat di sini ada kursi pijetnya tuh. Nah, jadi ya memang sebenarnya bukan setara kayak kursi pijetnya Osim atau mungkin merek-merek yang khusus untuk body massage, tapi ini sih dia cukup membantu karena dia gerak-gerak, terutama kalau misal kalian itu perjalanan jauh, kalian punya back pain, kalian duduk di sini itu badan jadi nggak pegel, karena kalau kalian jalan jauh keluar kota lalu kalian harus sering-sering ganti posisi, itu tandanya kalian butuh ini guys. Nah lalu untuk pemanas saya rasa sih nggak butuh karena di Indonesia udah panas, tapi kalian butuh juga kalau misal punggungnya sakit pengen panas-panas hangat-hangat bisa juga. Nah tapi yang paling signifikan dipakai di mobil ini adalah cooler seatnya guys. Jadi cooler seat itu pendingin guys. Jadi di sini ada kipasnya. Jadi kayak gini nih guys. Ini kita ambil. Nih ya guys. Nah, kalian bisa lihat nih di sini. Tuh. Dia terbang. Tuh. Nah, jadi kalian duduk di sini bakalan sirkulasinya sangat baik. Sebenarnya kalau bisa dibilang dinginnya itu dingin kena angin gitu guys. Dan cooler seat ini pemasangannya kita R&D kemarin di Innova saya R&D sendiri, bongkar pasang sampai 14 kali guys. Karena apa? Karena pemasangan cooler seat itu kayak lubang ininya harus pas, busanya juga harus pas, sampai kita ketemu ramuan satu busa yang pas banget buat cooler seat. Nah, setelah percobaan ke-14 kali akhirnya berhasil di Ribbon ini. Ya sebenarnya saya cobain di mobil sendiri dulu, cuma akhirnya berhasil di sini karena saya udah
bongkar pasang sampai 14 kali untuk dapetin cooler seat yang dinginnya atau anginnya itu keluarnya paling maksimal, seperti itu. Nah kalau pemanas ya gampang lah ya, tinggal nyalain pemanas, panas sendiri. Dan juga kalau misal kalian pasang seperti ini, itu dan mobil kalian misal tahun-tahun baru masih garansi, itu kalian nggak perlu khawatir karena kabelnya itu kita bikin jalur baru guys. Jadi kita nggak suntik kabel power dari internalnya, tapi kita tarik kabel baru dari baterai atau aki langsung ke sini, tapi kita nanti ada modifikasi sedikit supaya dia nyalanya cuma pas masih nyala doang. Dan itu harusnya masih sangat aman. Dan kalau misal kalian klaim-klaim juga tinggal copotin kabelnya, kalian ke Toyota juga nggak bakal kelihatan itu udah ada modifikasi. Kecuali ini guys, kalau ini kelihatan, jadi ini pasti kelihatan ada modifikasi. Tapi kalau kalian ininya rusak, kalian ke klaim ke Toyota. Nah ini tuh kan murah guys, jadi kayak harganya itu nggak mahal, mungkin ya 200.000 atau 300.000. Tapi kalau namanya electrical part, itu ECU-nya jebol ya puluhan juta guys. Makanya sebisa mungkin kita minimalisir kerusakan yang terjadi atau diakibatkan dari konsleting atau short di bagian elektrikal yang berhubungan dengan ECU. Makanya kita tarik kabel cus langsung dari aki, jadi sangat aman. Dan ini kalau kalian duduk di sini itu enak banget ya. Jadi kok kalian luar kota, kalian butuh panas, butuh dingin, kalian nyalain cooler seat aja di sini bakalan enak banget guys. Jadi duduk itu adem, punggung kalian nggak bakal keringetan, sirkulasinya lebih baik, dan nyetirnya juga bisa lebih fokus seperti itu. Nah sampai row kedua juga kita modifikasi guys. Sekarang kita di baris kedua. Jadi Innova ini jadi benar-benar spesialis jarak jauh guys. Nah jadi kalau kalian lihat di sini modifikasinya apa aja, ini si original dari Toyota. Joknya kita rubah jadi captain seat, jadi individual kanan dan individual kiri. Lalu di sini kita pasangin tabel. Nah tabel ini itu dia bisa buat taruh handphone di sini tuh. Lalu bisa untuk ngecas USB biasa dan USB Type C. Lalu dipasangin cooler seat juga guys. Nah jadi kan bisa lihat tuh. Kita pasangin cooler seat juga. Jadi duduk di belakang ini jadi super nyaman sekali guys. Jadi kan bisa lihat tuh. Ininya juga tetap terbang ya guys. Tuh dipegang gini ada anginnya, dan dia juga bisa untuk kursi pijet guys tuh. Nah jadi kepake banget kalau kalian luar kota supaya nggak capek duduk di baris kedua, kalian bisa pijet di sini guys, nyaman banget. Di sini juga bisa taruh cup holder, dan ini captain seat ini guys itu bisa diatur naik turunnya guys. Tuh naik turunnya kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Dan ini nyaman banget, apalagi pakai cooler seat kayak gini. Dan ini cooler seatnya ini ya guys, bisa kanan kiri. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi dua-duanya, bahkan bukan dua-duanya, 4 ini udah bisa ada pendingin joknya, ventilated seat, ada kursi pijetnya. Nah, kenapa pasang meja ini? Karena meja ini membuat kalian bisa taruh tombolnya secara rapi di Innova Reborn ini. Karena kalau di baris kedua di Innova Reborn tuh dia nggak ada plastik di sini guys, jadi agak bingung taruh tombolnya. Nah kalau ada meja ini kalian bisa jadi taruh tombolnya dengan sangat rapi, dan kita pasangin headrest Alphard guys, seperti ini. Wih nyaman sekali guys. Jadi kalau udah duduk sini, wah itu jalan jauh sih beneran enak sekali guys pakai cooler seat ini. Waduh nyaman sekali. Lalu juga di Innova Reborn ini itu memang setting elektrikalnya agak sedikit rumit dibanding dengan mobil lain, karena di Innova Reborn ini dia harus siap untuk joknya dibalik-balik. Jadi di Innova Reborn ini memang agak sedikit lama pengerjaannya, karena kita harus setting elektrikal kabel yang dia harus bisa ditutup gini, harus bisa gini, gini. Beda kayak di Xenix kan cuma maju mundur, dia lompatan gerakannya tuh sangat fleksibel. Jadi makanya di Innova Reborn ini setting elektrikalnya mesti super hati-hati guys, seperti itu.
Nah, jadi kalau kalian pengen modifikasi seperti ini, itu budgetnya sekitar 30 jutaan untuk modifikasi ribbon jadi seperti ini. Dan ini jadi lebih mewah dari Scenic ya guys. Scenic nggak ada cooler seatnya, bahkan headrestnya biasa gitu. Ini jadi lebih mewah dari Scenic, lebih nyaman dari Scenic. Kalau kalian pengen modifikasi kayak gini, kalian bisa hubungin AG Jog Serpong atau Semarang. Thank you guys.